Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kita telah memasuki daripada awal bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mana di dalam bulan tersebut terjadi peristiwa yang sangat agung, yang mana peristiwa tersebut sangat diagungkan. Apa peristiwa tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah kelahiran daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sangat dianjurkan bukan di bulan ini saja, akan tetapi senantiasa mendawamkan, melazimkan daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menguntungkan kepada Nabi Muhammad. Banyaknya salawat kita tidak menambah keagungan Nabi Muhammad. Dan tidak salawatnya kita pun tidak mengurangi daripada keagungan Nabi Muhammad. Akan tetapi banyak salawat yang kita lakukan itu adalah menambah keagungan di dalam diri kita sendiri. Dan begitu pun ketika kita tidak mendawamkan salawat atau bahkan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, mau di mana ditaruh muka kita ketika kita mengatakan dan mengaku cinta dan mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang mana Rasulullah katakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas salawat orang tersebut 10 kali. Lalu pernah para sahabat berkata tentang salawat 10 yang dibalas oleh Allah kepada para hamba, para orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, salawat yang satu kali kita ucapkan ini lalu dibalas oleh Allah 10 kali, apakah 10 kali yang balasan Allah ini dengan hadir hatinya kita atau dengan kelalaian kita atau tidak hadirnya hati kita ketika membaca salawat kepadamu? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuk keadaan kalian ketika mengucapkan salawat kepadaku, itu baik dalam keadaan tidak fokus atau ada mungkin dalam keadaan bahasanya kita lalai, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Lalu bagaimana lantas balasan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada seorang hamba yang bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah walau satu kali dalam keadaan lalai? Itu ganjaran yang pertama. Ganjaran yang kedua kata Rasulullah adalah Allah berikan kepada seseorang hamba tersebut pahala sebesar gunung. Ini gunung bagaikan ya mungkin gunung yang terbesar yang sering disebutkan adalah Gunung Uhud, atau mungkin gunung atau bukit atau hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suruh malaikat mendoakan orang tersebut dan meminta ampun kepada orang tersebut. Ini kalau dia bersalawat dalam hatinya mungkin tidak fokus, ada dalam keadaan lalai. Bagaimana kalau hati seseorang yang fokus, yang hadir kepada Rasulullah ketika mengucapkan salawat kepada Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah kepada para sahabat, melainkan tidak ada yang mengetahui kadar pemberian Allah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini adalah ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ulama mengatakan, andai kata salawatnya Allah satu kali saja kepada seorang hamba, itu adalah hal yang cukup untuk memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau 10 kali salawat Allah kepada seorang hamba tersebut? Dan bagaimana jika seorang hamba bersalawat 10 kali, lantas Allah membalas kepada orang tersebut 100 kali? Dan bagaimana kalau orang tersebut bersalawat kepada Rasulullah 100 kali, lantas Allah akan balas salawat 100 kali dari orang tersebut ada sebanyak 1000 kali. Dan bagaimana kalau orang tersebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, lantas Rasulullah berikan kabar gembira kepada orang tersebut, dia berhak dan dia diharamkan daging, rambut, seluruh anggota tubuhnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan, yang disabdakan oleh Rasulullah dalam makna hadisnya. Ini kesempatan bagi kita, apalagi sebab kita memasuki bulan awal daripada
peringatan atau bulan yang memperingati dari hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat. Andai kata ketika seseorang ingin memasuki ruang VIP, memasuki ruang VIP itu tidak bisa sembarangan orang, akan tetapi harus memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana Rasulullah pun memberikan syarat kepada mereka para hamba, kepada mereka para umat yang ingin mendapatkan VIP dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, yakni dengan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apa syarat oleh Rasulullah SAW? Beliau katakan di dalam hadis, akrabun nas akrabun nas, yakni yang paling dekatnya manusia bi denganku nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum salatan alayya, yakni mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini syarat. Kita penuhi syarat ini, maka kita akan termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi? Siapa yang tidak ingin langsung disuapi, langsung dicegukkan oleh Nabi SAW dengan telaga beliau? Tidak ada yang tidak ingin, melainkan semua orang menginginkan hal tersebut. Akan tetapi syarat yang diberikan Rasulullah ini yang harus kita jalankan untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ketika kita mengatakan tentang salawat, itu adalah hal yang sangat mulia. Akan tetapi alat yang kita gunakan untuk bersalawat apakah mulia? Apa alat yang kita gunakan untuk bersalawat? Lidah kita. Kadang lidah kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Kadang lidah kita mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan kadang lidah kita bahkan jarang mengucapkan hal yang benar. Akan tetapi di sini dengan berkah solawat, dengan berkah segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah, Allah sucikan lidah kita, Allah sucikan hati kita untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun, tidak ada batas bagi seseorang ketika ingin melakukan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada batas. Kalau dibatasi, maka tentu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ada batasnya. Akan tetapi di sini pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan berhubungan dengan hal tersebut, maka salawat yang kita lakukan kepada Rasulullah, yang kita ucapkan kepada Rasulullah, itu adalah menguntungkan kepada diri kita. Dan ingat, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah bukan mengagungkan Rasulullah, akan tetapi mengagungkan diri kita untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, ada cara bersalawat yang diajarkan oleh guru kita, yakni ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah, tata caranya ada. Yang pertama, ketika seseorang bersalawat dengan lafaz Allahumma salli alaihi Allahumma salli ala, ketika diawali dengan salli, maka ditutup dengan salim. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketika diawali dengan salli, maka diakhiri dengan salim. Dan ketika diawali dengan shalla, ini sallallah, maka diakhiri dengan salam. Contoh, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah daripada tata cara dan adab yang guru kita ajarkan, yang mudah-mudahan yang kita amalkan ini berkesinambungan, bersambung dengan guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah mendatangkan keridhaan Allah, mendekatkan kita dengan Rasulullah, dan menjadikan kita pantas menjadi sebaik-baiknya umat daripada umat-umat terdahulu.